Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan 15. Minta maaf ya, di warta jemaat itu ada kesalahan tadi. Jadi bukan Roma 6, karena pembacaan kita sudah sampai Roma pasal 10 sampai 13. Hari ini kita baca ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru padanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentangnya? Bagaimana mereka mendengar tentangnya jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan, yaitu tanggung jawab gereja terhadap penginjilan. Tanggung jawab gereja terhadap penginjilan. Penginjilan memang adalah tanggung jawab utama dari gereja. Bukan hanya tanggung jawab gereja, tapi tanggung jawab yang utama dari gereja. Amin. Amin. Penginjilan itu adalah tanggung jawab utama dari gereja. Gereja itu kita bukan hanya berbicara secara organisatoris, bukan. Tetapi gereja itu saya dan Bapak Ibu dan Saudara, itu gereja. Ada lagu sekolah minggu yang baik kan? Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi gereja itu bukan bangunannya saja, bukan. Bukan secara organisasi saja gereja, bukan. Tapi bagian firman Tuhan ini berbicara tentang tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya, bahwa kita bertanggung jawab terhadap penginjilan. Tentu kapasitas kita sebagai pribadi yang menginjili dengan gereja secara organisasi memang berbeda, ya. Kalau organisasi gereja mungkin lebih besar, lebih terkoordinir. Tapi pribadi-pribadi kita juga bisa mengatur penginjilan dalam kehidupan kita masing-masing. Gereja dilahirkan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Itulah Injil. Bahkan seorang dosen saya berkata begini, kalau gereja tidak memberitakan Injil, maka lebih baik gereja itu ditutup saja. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, adalah lebih baik gereja itu ditutup saja. Saya pikir ini Bapak ini keras banget gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir perkataannya dia benar juga. Seluruh gereja, khususnya kalau kita lihat di Indonesia, itu lahir karena apa? Karena penginjilan, iya kan? Dari Sumatera sampai Papua, ya, semuanya karena penginjilan. Dari Jerman, dari Amerika, dari berbagai tempat, ya. Kalau dosen-dosen kami dari I3 itu banyak dari Jerman, dari Norwegia, mereka datang untuk memberitakan Injil. Jadi gereja itu lahir karena pemberitaan Injil. Nah, kalau gereja yang lahir karena pemberitaan Injil lalu tidak melakukan penginjilan, ya, maka sebenarnya gereja itu kehilangan fungsi atau eksistensinya. Karena itulah kalau Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia,
Kamu adalah terang dunia. Itu menunjukkan bahwa kita semua gereja Tuhan bertanggung jawab terhadap penginjilan. Amin. Kita bertanggung jawab. Dalam melakukan tanggung jawab terhadap penginjilan ini, saudara, maka bagian firman Tuhan ini ingin membawa kita kepada bahwa gereja itu harus memperhatikan 3 hal penting dalam melakukan tanggung jawabnya untuk penginjilan. Hal yang pertama, kalau kita lihat dalam ayat 14, penginjilan itu harus selalu berpusat kepada Dia, kepada Yesus. Ya. Ini yang pertama. Penginjilan itu harus selalu berpusat kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Apakah ada orang yang menginjili tapi tidak memberitakan Kristus? Banyak. Ya. Banyak. Yang hanya memberitakan doktrinnya, hanya membicarakan dogmanya, hanya membicarakan pengajaran-pengajaran yang berasal dari pikiran-pikiran, filsafat-filsafat manusia, pengertian-pengertian yang terbatas. Begitu banyak. Jadi Yesus tidak lagi diberitakan sebagai juru selamat. Ada gereja-gereja yang hanya memberitakan kesembuhan, berkat, kemakmuran. Ya. Salah nggak beritakan kesembuhan? Tidak salah. Salah nggak beritakan kemakmuran? Tidak salah. Salah nggak beritakan berkat? Tidak salah. Tetapi bukankah kalau kita melihat benar-benar merenungkan kembali firman Tuhan, bahwa keselamatan itu jauh lebih utama dari semua itu. Amin. Karena itu, penginjilan itu harus selalu berpusat pada Yesus. Itu dikatakan ya dalam ayat 14 itu banyak sekali. Tapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Pribadi Yesus harus menjadi pusat pemberitaan Injil, harus menjadi berita utama dari penginjilan. Yang kedua, kita akan renungkan bahwa penginjilan itu harus dilakukan hingga tuntas. Kalau kita lihat ini kalimat kan seperti bertahap ya, ayat 14 ini ya. Seperti kalimatnya bertahap, tetapi bagaimana mereka berseru, ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 13. Ayat 13 itu kan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Siapa yang berseru ini kita sudah bahas ya bulan yang lalu. Siapa yang berseru pasti akan diselamatkan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka dapat berseru? Kan yang berseru yang diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Kalau orang tidak percaya, tidak mungkin berseru kepada Dia. Lalu bagaimana supaya percaya? Karena tidak mungkin orang percaya kalau tidak pernah mendengar tentang Dia. Bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mau memberitakan kalau tidak ada pengutusan? Ini kan kalimatnya bertahap ya. Intinya kalau saya lihat ini, intinya sebenarnya penginjilan ini harus masuk, harus tuntas ya. Yang bertahap ini harus benar-benar tuntas. Jadi harus ada pengutusan, harus ada pemberitaan ya. Harus ada pemberitaan, harus ada pengutusan, harus ada pemberitaan. Harus ada orang yang betul-betul mendengar ya. Lalu kemudian iman kan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Setelah mereka mendengar, harus pastikan orang itu bahwa dia percaya. Ya. Kalau dia sudah percaya, maka dia akan dimuridkan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia hanya berseru kepada Tuhan. Jadi kalau saya mengertinya, penginjilan itu harus dilakukan hingga tuntas. Yang terakhir nanti kita akan lihat bahwa gereja harus selalu menginjili karena dunia membutuhkan Injil.
Suka tidak suka, sadar tidak sadar, dunia membutuhkan Injil. Ya. Dunia membutuhkan Injil, itu yang dikatakan nanti dalam ayat 15 bagian B. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita renungkan dulu bahwa penginjilan itu harus selalu berpusat kepada Yesus. Harus selalu berpusat kepada Dia, kepada Sang Juru Selamat, kepada Yesus. Karena begitu banyak sekarang penginjilan yang tidak lagi berpusat kepada Yesus. Tidak lagi memberitakan Yesus. Kita punya tanggung jawab. Sekali lagi gereja, saya tidak hanya artikan secara organisasi. Tapi kita pribadi-pribadi. Kita juga punya tanggung jawab kepada keluarga kita yang utama. Supaya keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita hanya sendiri selamat, keluarga kita tidak selamat. Kita harus beritakan Injil kepada mereka. Kita harus sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Mungkin mereka masih kecil atau mereka mungkin sudah dewasa, sudah dipenuhi dengan filsafat-filsafat manusia. Kita harus berdoa sungguh-sungguh dan kita harus mulai susun rencana untuk memberitakan Injil kepada mereka semua. Itu tanggung jawab kita. Dan kita bersyukur kalau ada firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya. Ayat 31, ada yang masih ingat? Percayalah kepada Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Kamu dan seisi rumahmu. Kita punya tanggung jawab besar untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita. Wah, Pak, keluarga saya sudah Kristen dari kecil, dari lahir, dari nenek moyang. Ya. Mereka sudah Kristen. Yang diselamatkan itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Yang diselamatkan itu orang yang percaya. Biarpun dia Kristen, kalau dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia akan binasa dan kita punya tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan mereka, memberitakan Injil kepada mereka sekalian. Kan ada yang Kristen tapi masih kedukun kan? Ada yang Kristen tapi masih pakai jimat-jimat kan? Ya. Ada begitu banyak orang menafsirkan Alkitab misalnya. Itu kan ada yang secara liberal, ada yang secara legalistik, ya, ada yang secara mistik. Ya. Liberal, bebas. Dia berpikir pokoknya kalau mujizat itu tidak masuk di otak itu berarti dia bukan firman Tuhan. Ya. Ini orang-orang liberal berpikir begitu. Jadi Yesus berjalan di atas air, itu tidak mungkin. Itu bukan firman Tuhan. Ada lagi secara legalistik, itu seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat. Ya. Mereka hanya percaya firman Allah ini, tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya sungguh-sungguh pribadi Allah. Hanya percaya sebagai hukum yang harus dijalani agar kehidupan semakin baik. Mereka berpikir bahwa dengan menjalankan hukum itu mereka akan selamat. Tidak mungkin seorang dapat menjalankan hukum Taurat secara sempurna dan memperoleh keselamatan. Hukum Taurat itu kalau dilakukan 9, satu tidak dilakukan, tetap gagal. Ya. Dan itu sangatlah sulit. Kalau kita bilang kita bisa misalnya, tidak berzina, iya betul. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat orang, laki-laki atau perempuan, lalu kamu mengingini, itu kamu sudah berdosa. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat seperti itu? Siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa itu? Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat gara-gara melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan karena Injil, karena percaya kepada Yesus, karena kasih karunia.
kita diselamatkan. Itulah sebabnya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal. Karena dia tahu kita tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Supaya siapa yang percaya kepada dia, dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itulah Injil. Injil kebenarannya. Ada orang juga yang menafsirkan Alkitab atau Injil ini sebagai mistik. Contohnya, ya, sakit, Alkitab, ya, tapi tidak dibaca. Alkitab cuma begini. Oh Tuhan, ya. Ini mistik. Kita tidak boleh percaya Alkitab secara mistik. Lakukan firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, amin. Dan lakukan kehendaknya, maka Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan kita. Ada juga yang baca Alkitab itu kaum modern, ya. Kaum modern itu, jadi kalau kaum modern itu modernis, dia berpikir, oh Alkitab itu kalau yang ada Tuhan berfirman, itu baru namanya firman Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan berfirman, berarti bukan firman Tuhan. Ada lagi pandangan neo-ortodoks. Neo-ortodoks itu, firman itu akan jadi firman ketika kita baca. Jadi kalau dia masih di etalase, masih di toko buku, masih di rak buku, dia bukan firman Tuhan. Tapi ketika kita baca, nah itu baru firman Tuhan. Ini sebenarnya dulu pikiran yang baik sebenarnya dari orang-orang Jerman, yang karena orang Jerman itu sudah lama Kristennya, lalu sudah suam-suam, yang ke gereja juga cuma opa-oma, ya. Jadi ini para teolog dan orang-orang rohaniawan ini coba menggetarkan semua orang Kristen yang ada di Jerman sana. Harus baca Alkitab. Kalau Anda baca maka Anda tidak mengerti firman Allah dan Anda tidak mengalami firman Allah. Maka mereka mengambil kesimpulan, kalau dibaca baru itu firman. Tapi kalau orang tidak baca berarti Anda tidak mengalami firman. Ya. Tapi itu kan juga akan menyesatkan banyak orang. Karena itu berita Injil itu adalah Yesus yang berdasarkan Alkitab adalah firman Allah. Beritakan Yesus. Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia tahu hukum banyak sekali, punya banyak pengetahuan, punya banyak filsafat. Dia orang yang sangat luar biasa, berargumen dengan orang-orang Yunani, filsuf dia gampang sekali. Tapi yang dia beritakan hanya Yesus. Karena itu dia katakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Ya. Yesus menjadi pusat Injil. Nah ini yang kita harus perhatikan. Gereja harus perhatikan, kita harus perhatikan dalam hidup ini. Yang kita beritakan Yesus. Yang kita beritakan di rumah kita Yesus. Yang gereja kita beritakan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah bahwa penginjilan itu harus dilakukan hingga tuntas. Harus dilakukan sampai tuntas. Kalimat yang bertahap tadi. Ya. Jadi pertama saya mau balik jadinya. Balik dari bagian terakhir. Jadi harus ada pengutusan, ya kan? Coba saya baca sekali lagi ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini kalimat bertahap yang saya mau balik. Jadi pertama itu harus ada pengutusan, itu yang dari bawah itu ya. Ada pengutusan, harus ada pengutusan. Gereja, kita harus berdoa supaya ada yang kita utus. Untuk jadi hamba Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk mengadakan mission trip, ya. Nah, Sola Gracia ini bulan Oktober kalau tidak salah, mereka pemudanya akan mission trip ke Sintang. Ya.
pemuda-pemudanya. Jadi mereka lagi nabung, mereka kumpul dana, mereka mau memberitakan Injil di Sintang. Ya. Itu kan bagus ya, benar-benar menjadi gereja yang menginjili. Lalu pertama ada pengutusan. Kita harus memperhatikan siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Ya. Sebagai pengutus kita tanggung jawab kita apa? Sebagai yang diutus tanggung jawabnya dia apa? Ya. Di Kirgistan itu tahun 93 kita berdoa untuk keluarga, pada waktu itu keluarga Simanjuntak ya, dan Ibu Hedi Tanggere. Itu pada waktu itu Indomie itu di sana harganya sudah 5.000. Kalau di kita itu masih 1.200, di sana sudah 5.000. Ya. Lalu mereka masuk rumah sakit, tapi semua peralatan medis itu tidak ada yang steril. Sehingga Ibu Hedi Tanggere itu mau periksa medikal, semuanya mau periksa, tidak jadi. Karena dilihat itu begitu mahal, ya, begitu mahal untuk membuat steril semua peralatan itu aja. Itu mereka tidak punya biaya. Jadi kita berpikir bagaimana lah para misionaris ini menginjili di sana ya. Dengan beban yang begitu berat, bahasa yang baru, suasana, keadaan, dan itu bisa minus sampai berapa dinginnya, ya. Kalau kita kan malah kepanasan terus kan di sini. Kalau di sana ada waktu-waktu mereka harus punya baju dingin, harus punya persediaan makanan, mereka harus bikin sendiri. Masukkan ke tanaman, masukkan ke bawah tanah, mereka harus siapkan untuk diri mereka sendiri. Sibuk dengan itu, penginjilan lagi, tantangan lagi. Kalau kita dengar Papit Hengkesa, misionaris kita itu, sempat ditangkap polisi, lalu dihajar perutnya, lalu ditendang. Ya. Bagaimanalah kita kalau tidak berdoa untuk mereka? Bagaimana kalau kita tidak mensupport mereka? Makanya kita senang karena anak-anak sekolah minggu sudah belajar untuk memberi kepada mereka di sana. Di sana kan komunis, tidak mengenal belas kasihan. Jadi harus ada pengutusan, tetap harus ada pengutusan, dan yang mengutus juga memperhatikan. Lalu kemudian harus ada yang memberitakan. Utusan ini harus benar-benar memberitakan. Untuk memberitakan itu dia harus dilatih, harus mengerti firman Tuhan secara komprehensif. Jangan sampai dia diutus ke sana, dia bikin ajaran sesat di sana. Ya kan? Jadi dia harus disupport, harus dilatih, harus ada skill untuk memberitakan, tahu metode-metodenya, tahu pendekatan-pendekatannya. Kalau misalnya ke Sintang sana, lalu kita pakai jas begini terus, kan orang Sintang pasti kabur. Pendekatannya juga harus sesuai dengan keberadaan orang yang kita injili. Dan itu perlu skill, perlu pengertian, perlu pelajaran. Lalu gereja juga harus memperhatikan bahwa berita itu harus sampai didengar benar-benar oleh orang yang kita sampaikan berita Injil. Orang itu harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Dia betul-betul dengar. Karena itu harus disiapkan segala sesuatunya. Lalu bukan hanya itu, tetapi pastikan bahwa orang itu harus percaya. Harus percaya. Percaya sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, buat orang itu sampai dewasa rohani. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan dan pergumulan, dia sendiri dapat berseru kepada Tuhan. Nah ini semua dalam rangka penginjilan. Semuanya itu dalam kerangka penginjilan itu. Ini yang gereja harus perhatikan. Kita harus perhatikan. Begitu juga di rumah. Kita harus pastikan keluarga kita benar-benar mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Kalau keluarga saya sih, puji Tuhan, sampai sekarang sudah percaya semua. Yang kandung ya maksudnya. Tapi sepupu saya, wah itu om tante saya masih pakai kuasa gelap semua, masih punya opo-opo semua, masih punya jimat semua. Kalau saya ke Sangir itu dia bilang hati-hati,
dengan minuman. Minuman itu namanya tiba berangkat. Jadi kalau kita minum kan, kita tiba, kita minum, langsung kita berangkat. Mati maksudnya. Ya. Tiba berangkat, minum juga aneh rasanya. Kok ada minuman namanya tiba berangkat? Tapi maksudnya kita minum, kita diracun, ya, lalu kita mati. Tapi pada waktu saya ke sana, setiap kali mau minum, saya bilang, ayo kita berdoa dulu semua. Mana ini, si ini, mana si ini. Saya bacakan firman Tuhan. Lalu kemudian, itu saya lulus kelas 3 SMA. Saya sampaikan firman Tuhan, lalu kita berdoa. Dalam hati saya, yang pertama, saya akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau saya minum, tidak akan teracuni, atau gelas pecah, kan begitu. Tapi pikiran yang kedua, pikiran yang logis, ketika saya berdoa minuman diganti. Paling tidak begitu kan? Tapi ketika saya minum ya tidak ada. Sepanjang saya kunjungi mereka. Karena mama saya sudah pesan, kalau sampai di sana tidak boleh bicara soal warisan sedikit pun. Ya. Malah orang tua, kakak papa saya malah ajak saya, sini. Ini tanah kamu, ini sampai di sana nih. Cengkeh, pala, ini sampai di sana, sampai di gunung sana. Ini punya kamu. Nah di sebelah ini kami cuma berdua laki-laki di rumah. Yang di sebelah ini punya Raffles, abang saya. Tapi karena mama papa udah pesan, sampai di sana tidak boleh singgung sedikit pun warisan. Saya tidak mau, saya tidak singgung. Ya. Oh iya, wah puji Tuhan saya bilang. Ya biar aja keluarga di sini nikmati. Harus punya tanggung jawab kepada keluarga kita kan? Bagaimana kalau kita selamat, mereka tidak selamat? Lalu yang terakhir, gereja. Jadi gereja harus lihat ada pengutusan, ada pemberitaan yang benar, orang sampai mendengar sungguh-sungguh, ya. Jadi kemudian orang sampai percaya dan akhirnya dia menjadi orang dewasa, orang Kristen yang dewasa. Dan begitu seterusnya. Ketika dia menjadi Kristen yang dewasa, dia akan memberitakan kepada orang lain lagi, kan gitu. Jadi begitu terus. Sampai akhirnya seluruh keluarga kita, seisi rumah akhirnya diselamatkan. Yang terakhir, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15 bagian akhir, maka di situ saya mengambil kesimpulan bahwa gereja harus selalu menginjili. Gereja tidak boleh berhenti menginjili. Karena dunia ini sadar tidak sadar membutuhkan Injil. Ya. Mau diakui atau tidak mau diakui, sadar atau tidak disadari, gereja membutuhkan Injil, dunia membutuhkan Injil. Amin. Dunia membutuhkan Injil. Dunia memerlukan Injil. Dan Tuhan panggil gereja, Tuhan hadirkan gereja di dalam dunia ini, baik secara organisasi maupun perorangan, untuk memberitakan Injil itu. Untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-15 bagian akhir, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya, itulah yang indah. Kalau kabar baik itu disampaikan, kalau orang-orang utusan Injil itu datang, maka orang diselamatkan, orang dipulihkan, luar biasa sekali. Saya mengalami pada waktu bertobat. Kepada hamba Tuhan itu saya bilang begini, maaf ya Bung, saya tidak suka lihat Bung, saya bilang. Dia bilang, puji Tuhan. Duh, kok puji Tuhan? Pak, saya ingat tuh Pak Ishak Ganap yang layani saya. Ya. Karena rupanya di dalam diri saya pada waktu itu kayak ada apa ya? Kayak ada pemberontakan terhadap Injil. Ya. Habis kan turunnya kehidupan saya kan memang kacau sekali kan. Kehidupan papa, mama kacau dulu kan. Tapi puji Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada pemberontakan, tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka. Baca firman Tuhan begini langsung tertidur. Baru buka begini, baru lihat satu kalimat sudah tertidur. Ya, itu ciri-ciri. Ya, itu tanda-tanda bahaya. Ya. Itu
dunia membutuhkan Injil. Ada Yusuf Roni kan yang bertobat kan? Ada Amran Amri yang bertobat. Dan begitu banyak orang yang akhirnya merasakan bahwa dia benar-benar, dia mengakui bahwa dia benar-benar membutuhkan Injil. Jangan pernah berhenti. Rasul Paulus itu Bapak Ibu, dia menginjili terus menerus. Paulus itu dengan uangnya, dengan tenaganya, dia berjuang menghadapi begitu banyak tantangan. Dan Paulus itu tidak pernah berhenti. Dia hanya dapat dihentikan ketika dia di penjara. Tapi di penjara pun dia tetap memberitakan Injil. Dia bahkan menulis surat banyak di penjara. Baik surat Timotius, ya kan? Baik surat Filemon, surat-surat pastoral, Filipi, itu semua ditulis ketika dia di penjara. Makanya Paulus pernah berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Aku celaka, aku manusia celaka. Kita akan menjadi manusia celaka kalau kita tidak memberitakan Injil. Karena pemberitaan Injil itu adalah manifestasi dari Injil yang hidup di dalam kita. Ya. Itu sebenarnya bukti bahwa Injil itu hidup di dalam kita. Makanya kita mau membagi Injil itu kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Karena itu kita tidak boleh berhenti. Amin. Lihat, gereja-gereja yang berhenti memberitakan Injil, pasti dia sedang mengalami kehampaan. Ya. Coba perhatikan. Di Gemih itu di di Halmahera ya. Halmahera. Saya sempat ke sana. Lalu majelis-majelisnya itu dilayani sama mertua. Karena mereka juga merasa, wah ini om, tidak bisa kita om. Tidak bisa dengan hidup lama kita melayani ini, tidak bisa. Ya puji Tuhan. Jadi terjadi kegerakan yang bagus sekali di sana. Dan kita bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang mau memberitakan Injil di sana. Terjadi kemajuan-kemajuan. Bahkan ada satu gereja yang majelisnya semuanya peminum, pemabuk. Lalu saya dipanggil untuk memberitakan Injil. Beritakan. Lalu layani mereka satu persatu. Mari Bapak Ibu, kita bergandengan tangan. Kita maju untuk Injil kebenaran Allah. Ya. Dan mereka akhirnya terima. Mereka dengan senang hati mengambil keputusan untuk percaya. Sadar atau tidak sadar, dunia ini membutuhkan Injil. Tidak ada yang bisa memperbaiki dunia ini selain Injil Allah, selain Yesus Kristus. Gereja punya tanggung jawab yang besar. Karena itu Tuhan berkata, di dalam Lukas atau di dalam Markus atau di dalam Matius. Yang paling kita hafal itu Markus kan, atau Matius 28. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Pergilah kamu, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Beritakanlah segala firman. Ya. Beritakan. Dan kalau Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau ingin menjadi gereja yang dipelihara oleh Tuhan sampai akhir masa, mari kita menjadi gereja yang memberitakan Injil. Amin.